Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadratil kiram wal muhtaram, para jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, yang mudah-mudahan selalu senantiasa berada dalam kemuliaan sekaligus ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah kita masih senantiasa selalu diberikan nikmat oleh Allah, terutama kenikmatan iman Islam, sehat badan, barokah panjang umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan dijadikan nikmat yang selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambahnya nikmat, semakin bertambah pula kebaikannya. Insya Allah ketika kenikmatan itu kita gunakan bersama-sama untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah kenikmatan itu akan Allah jadikan kenikmatan yang selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita juga masih diberikan nikmat sehat badan, panjang umur, sehingga alhamdulillah sebentar lagi kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang Allah muliakan. Di antaranya adalah bulan Rajab. Insya Allah sekitar 3 hari lagi ya, itu sudah masuk ke dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa di bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan Allah? Karena di dalamnya ada suatu peristiwa yang sangat menggemparkan dunia. Bahkan peristiwa ini kemungkinan tidak akan pernah terjadi di dalam sepanjang sejarah manusia. Adalah peristiwa terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di bulan itu salah satu hamba Allah yang mulia, salah satu makhluk Allah yang mulia
diperjalankan oleh Allah, diisrokan oleh Allah, dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah sampai ke tempat yang paling tinggi menghadap Allah, yaitu di mana Rasulullah diisrokan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Allah mengangkat Rasulullah ke langit dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke langit pertama, sampai ke 7 Rob Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi menghadap Allah. Kembali lagi sebelum subuh Rasulullah mendapat oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu, yang dimana sholat 5 waktu itu adalah asalnya 50 waktu. Kemudian Rasulullah bertemu dengan seniornya, yaitu yang bernama Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, beliau mendapat masukan, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kau telah menghadap Allah, benar Musa. Apa yang kau dapatkan ketika kau menghadap Allah sholat 50 waktu?" Jere Musa, "Wis balik maning be Muhammad. Komo-komo 50 waktu, 5 waktu subuh kawanan baik. Balik be maning, dulon mau bakal kuat. Andun gempor umat Andika." Akhirnya Rasulullah balik maning menghadap Allah, mengurangi sholat sing asali 50 waktu, dikurangi bulak-balik sampai sangang balen, tinggal sisa 5 waktu. Jara Nabi Musa, "Balik ke maning Muhammad, umat Andika mau bakal kuat senajan 5 waktu. Buru dewek subuh kawanan, dohor ning perjalanan, asar ke Pegelan, maghrib yang adus, isa wis molor. Balik di maning balik. Dikurangi." Jareh Rasulullah, "Wipan tinggal 5 dikurangi maning, isin amat kula balik maning." Akhirnya Allah ngomongaken, "Wahai Muhammad, si pengniki benginiki kaula wajibaken ing Andika berikut umat Andika ken ngejalanaken sholat 5 waktu. Akan tetapi senajan ngejalanaken sholat 5 waktu, iku 1 waktune tak isungi pahala 10 waktu. Berarti kula ngejalanaken sholat 5 waktu boten bedane kula ngejalanaken sholat 50 waktu. Ngejalanaken lima sholat 5 waktu, tapi antuk pahalane, mendapatkan pahalanya ibarat kita menjalankan sholat 50 waktu. Maka sungguh keadilan dari Allah. Maka diterimalah dari semenjak Isra Mi'raj Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban sholat, menjalankan 5 waktu berikut kita sebagai umatnya hingga saat ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran untuk menjalani sholat 5 waktu sampai akhir umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu oleh-olehnya. Kembali lagi sebelum subuh, itu terjadi peristiwa tersebut di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 bulan Rajab. Maka yang demikian itu secara nalar logika, kalau kita cermati, kita pahami dengan logika, banyak orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Kenapa? Orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang munafik mengatakan bahwa dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah sebuah peristiwa kebohongan belaka.
Kenapa mereka mengatakan ya orang mungkinlah masa Muhammad Isra sing Masjidil Haram Mekah ning Masjidil Aqsa Palestina munggah sampai langit pertama, langit ketujuh Sidratul Muntaha, balik maning iku sedurung subuh. Mual mungkin jero wong munafik, wong kafir. Karena apa? Kita baik sing Mekah ning Masjidil Aqsa iki lamun ukuran melaku iku perjalanan 2 bulan. Lamun tunggang ontak perjalanan 40 hari 40 malam ditempuhi. Masa Muhammad sing Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa munggah ning langit temurun maning sedurung subuh sebengi doang? Moal mungkin. Bohong iku Muhammad, kata orang-orang munafik mengatakan. Karena mereka memandang sebuah peristiwa Isra Mi'raj itu dengan akal, bukan dengan keimanan, bukan dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Kalau secara logika ya mungkin, tetapi kalau dijalankan dengan keimanan kita akan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita mengumpamakan peristiwa Isra Mi'raj itu diumpamakan dengan sebuah akal saja, contoh seperti ini. Umpama semut, wis contoh sing gampang be. Semut iku sing pakel nuju ning Jakarta Monas bisa terjadi perjalanan 2 jam, percanten mboten. 2 jam. Lamun semut iku Isra dewek, melaku dewek, kemungkinan aja-aja 2 jam, 2 bulan, 2 tahun gini kuno nyampe mboro ning Monas. Mbak tekang Kebon Jahe, jembatan Kebon Jahe wis kelindes mobil. Lamun melaku dewek aja-aja 2 jam, senajan 2 bulan 2 tahun, kemungkinan tidak akan nyampe. Tapi bisa jadi itu semut sing serang ning Jakarta iku nyampe 2 jam. Premen carane? Iku semut mancing kantong. Begitu mancing kantong, iku dienggo ning siji engko arep berangkat ning Jakarta Monas. Begitu ning kono tinggo kelambine, lah wong iku kan ngegawe mobil kok. Lewat jalan tol nyampe 2 jam ning Jakarta. Karena apa? Semut dudu jalan dewek tapi dijalanaken. Begitupun Rasulullah ketika dia Isra sendiri, Mi'raj sendiri, kemungkinan saja dia tidak mampu. Jangankan 1 malam, 1 tahun, bahkan beberapa tahun tidak akan pernah sampai kalau Rasulullah Isra sendiri. Tetapi Rasulullah ini Isra Mi'raj ini diisrokan oleh Allah. Kalau kita muaranya kepada Allah, kembalinya kepada Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Karena Allah itu dalam segala sesuatu itu mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini sepintas saja saya menjelaskan tentang keutamaan di bulan Rajab. Sebab di bulan Rajab itu adalah ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hasil daripada sebuah peristiwa Isra Mi'raj? Adalah sholat 5 waktu. Berarti kesimpulannya dari sebuah peristiwa itu ada yang bisa kita ambil. Dari sebuah peristiwa tersebut ada yang bisa kita jalankan, yaitu adalah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad dengan kita sebagai umatnya menjalankan ibadah sholat. Maka tentu dari sebuah peristiwa itu bukan saja yang terjadi di alam dunia ini hanya kebetulan semata, akan tetapi dari seluruh kejadian yang terjadi di alam dunia ini adalah tidak lepas daripada skenario-nya Allah. Tidak akan terlepas daripada sebuah rancangan-rancangan Allah. Jangankan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, hati kita saja punya niat sesuatu apapun, melangkah kemanapun,
geraknya badan kita itu tidak akan pernah terlaksana tanpa skenarionya Allah, tanpa atas izin dan kekuasaan Allah. Maka sekali lagi, ketika semua itu muaranya kembalinya kepada Allah, maka kita yakinkan bahwa semua itu adalah semata-mata daripada Allah menunjukkan kekuasaannya. Kemudian dari peristiwa tersebut tidak mungkin peristiwa itu terjadi begitu saja. Sebab kenapa? Likulli syai'in sabab. Setiap sesuatu itu tentu mempunyai sebab. Segala sesuatu yang terjadi bagi kita, bagi alam dunia ini, pasti yang terjadi itu tanpa sebab, bukan tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Begitupun peristiwa Isra Mi'raj itu terjadinya bukan tanpa sebab. Akan tetapi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi tentu ada sebabnya. Apa sebabnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Bukan kita memperingati Isra Mi'raj di tiap tahun kah gede-gedean barang ditakoni apa sebab Mi'raj Isra Mi'raj ku ora weruh. Kita mah pepiluan be kayak wong-wong bagus banget. Daripada pepiluan ora, Isra Mi'raj ora. Anu Isra Mi'raj sengiti, percaya ora. Hanya pegawaian wong-wong munafik sumpatan tuh gitu. Maka adanya peristiwa Isra Mi'raj ini sebabnya ada dua definisi sebab terjadinya Isra Mi'raj. Pertama, dulu dikatakan dalam salah satu kitab dikatakan wama asbabu mi'raj, adapun sebab-sebab terjadinya mi'raj itu ada satu pertengkaran antara dua makhluk Allah, yakni bumi dan langit. Bumi dan langit. Bumi merasa sombong dengan kehebatannya yang ia miliki, berkata sombong terhadap langit bahwa bumi merasa lebih baik daripada langit. Jara bumi, wahai langit, ana khairi minki, ana khairu minki, kita itu lebih bagus daripada sira wahai langit. Klemen Allah nyiptakan ning kita anak kali ning kita, anak laut ning kita, negara ning kita, Indonesia segala macam, Arabia sakabeh nana ning kita, gunung-gunung kabeh ning kita. Jara ning kono langit, jara bumi sira duwe apa langit? Jara langit pan ora pengen keleh ya, yang arane lagi tukar ya. Wong lagi tukar man pegodo-godo omong pengen lebih baik-baik, lebih bagus baik. Jara si langit, bumi aja ngomong makono. Aja sira-sira ning kono mentang-mentang duwe ning kono gunung, duwe wiwitan, duwe kali, duwe sungai ning kono, duwe lautan, sira ngomong sombong makono ning kita. Jara langit, justru kita ge lebih bagus daripada sira. Klemen jere langit, sebab Allah nyiptakaken ning kita anak srengenge, anak matahari ning pundi matahari iku kabeh kemanfaatannya ganah makhluk sing ning bumi. Allah nyiptakaken bulan anak ning kita, bintang anak ning kita, ares surga anak ning kita. Sira duwe apa? Jara ning kono bumi orang pengen keleh, jare bumi ngomong, langit lo sira ngomong makonon, anak khairu minki, anak khairu minki, kita itu lebih bagus daripada sira. Apa sebabnya? Sebab ning kita anak Baitullah. Jare bu, ning pundi Baitullah iku adalah tempat tawafnya para anbiya, tempat tawafnya para aulia, tempat tawafnya para solihin, tempat tawafnya para mukminin seluruh yang ada di alam dunia. Iku sekabeh tawafe ning Baitullah. CP bu, bumi sira duwe ora Baitullah. Akhirnya ning kono ko langit ora pengen keleh banyak. Lah sira duwe Baitullah ning kono ko bumi. Kita kepada baik ning kono duwe Baitul Makmur. Ning pundi Baitul Makmur iku adalah tempate tawafe para malaikat. Jadi sing tawaf duduk wong-wong acan, duduk manusia acan, bahkan sing tawaf iku ning Baitul Makmur adalah para malaikat. Sira ora duwe ora Baitul Makmur. Yo kita sing tawaf iku para malaikat. Jare ning kono langit sombong. Akhirnya ning kono ke bumi ngetokaken senjata ampuh. Jare bumi, oke langit,
Sira niku duwe Baitul Makmur sing tawaf para malaikat. Kita ning dunya duwe siji ning kono makhluk Allah sing paling dicintai ning Allah. Khatamin nabiyyin, pugasane para nabi. Khatamil mursalin, pugasane para utusan. Bahkan Habibur Rabbil Alamin, kekasihnya Tuhan semesta alam. Siapa? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nana nening kita langit ke bumi. Maka begitu ning kono bumi ngomong konon langit menang 1000 bahasa, diam 1000 bahasa kalau bisa ngejawab ning kono anane ucapan bumi. Akhirnya bumi iki sujud ning Allah, ngejaluk ning Allah, ngedoa ning Allah. Ya Allah, kaulah tas tukar karo bumi. Begitu tukar makanan ngomong makanan, akhirnya bumi ngomong akan makanan, bahwa ning bumi bener anak siji makhluk sing paling tuan demeni. Bahkan ning kuno pugasane para nabi, gelar Habibur Rabbil Alamin, dia adalah Muhammad. Ya Allah, bengikin kita ngejaluk ning kono bahwa Muhammad kon diangkat ning kita. Sebabnya pertama, makanya Rasulullah di mi'rajakan ning langit, karena itu permintaan daripada langit. Lantaran langit tas tukar karo bumi keleh. Akhirnya begitu ning malam 27 Rajab, Allah nyeluk malaikat Jibril. Jadi Allah, Jibril kadia, jadi bahasa Sundani mah ke kadia kesini, kemhil. Jadi kono bahasa kanane mah merenek. La tasbih hadhil laila, sira bikin stop aja mata tasbih dikit. Hai malaikat maut Israel, merenek kadia. Jadi bahasa kita nih, jadi bahasa Sunda nih. Jadi Jibril Mikail, punten Gusti Allah. Aya naon ya? Jadi Allah geus ayeuna malaikat Israel ulah nyabut nyawa baik, stop heula. Geus malaikat Jibril ayeuna penting ulah maca tasbih baik, stop heula. Cek Jibril jeung Mikail ngomong, ari kitu aya naon Gusti? Rek datang kiamat tak kitu. Pan abdi titah eureun ieu maca tasbih jeung nyokotan roh bae. Cek ieu eta ucapan malaikat Jibril jeung Mikail. Kata Allah, geus ayeuna peuting ye maneh lempang ka surga. Rek naon kitu Gusti? Di surga maneh nyokot buruk. Ngambil buruk, ambil buruk. Jare Allah iku lamun sira geus ning surga kependak buruk, cukup iku si buruk gawa ning adepan Kanjeng Nabi, gawa iku Muhammad Rasulullah ning langit, ning adepan kita. Jare Gusti Allah. Akhirnya malaikat Jibril karo Mikail karo Israel berangkat ning surga. Begitu ngedelang ning surga, iku keliling surga, ngedelang ning surga iku ada 40.000 buruk. 40.000 buruk. Setiap buruk ning batu ke iku ana aran Muhammad. Subhanallah. Mulyane Kanjeng Rasul. Ning setiap jidate buruk iku ana aran Nabi Muhammad. Begitu keliling-keliling malaikat Jibril ning surga, akhirnya malaikat Jibril kependak siti buruk. Lagi melenguk bersedih nangis. Nangis iku si buruk. Sedih metu banyu mata. Jare ning kono Jibril buruk klemen sirane pan sedih amat. Ya buruk. Klemen apa sing nyebabaken andika bersedih? Kaula iki buruk selama 40.000 tahun iki ngerungu ning alam dunya iku sing arane Muhammad. Lan uga kita ngerungu bahwa Muhammad iki makhluk sing paling mulia. Timbullah di hati kita kesengsem rindu pengen bertemu yang namanya Muhammad. Sehingga dalam bertahun-tahun, beribu-ribu tahun kita saking rindu kesengsem pengen kependak karo Nabi Muhammad iki subhanallah sampai nangis baik bersedih, ora enak mangan, ora enak turu.
Ora beda nih wong rindu kesengsem premensia. Lamun wong lanang nih wong wadon rindu kesengsem demen atuh pengen kependak rasane masya Allah. Nonggoni waktu komo-komo setahun, sebulan, setina, perasaan setahun. Wahai Tuhai pujaan hati, di manakah kau sekarang? Woi umpama saat ini aku merindukanmu, ingin bertemu. Aku tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak ngising, kedeleng-deleng kamu. Jangan ngomong sendiri itu kan? Makanya aku melihat dirimu pergi ke dapur, melihat kenceng seolah-olah melihat mukamu. Pergi ke kamar mandi melihat kloset seolah-olah melihat mukamu. Jadi kedelangan makanan baik. Orang bedanya wong rindu kesengsem kaya. Pergi ke kamar tidur, ngedelang plafon, anak cecak seolah-olah melihat mukamu. Yang rindu kesengsem. Aku tidak bisa enak tidur, tidak bisa makan, tidak bisa ngising karena selalu terbayang-bayang wajah. Cara wong rindu kan makanan kok. Ya wong pengen sih mau komo. Ada kalau wong pengen sih mau kono ta. Akeh we bokat kita mau siki doang. Si orang wong pengen pada bae ya. Yang pada bae wong dia. Lara bedane ku buruk mekonon kesengsem pengen rindu kependak karo Kanjeng Nabi Muhammad sampai ku buruk ora enak mangan, ora enak turu, selalu nangis bercucurkan air mata. Ke maka jarani kulo Jibril wes buruk wis tenang-tenang sira sing tenang hati. Sing adem aja nangis bae. Ora kita mah buruk. Lamun turu kependak Nabi Muhammad kita menangis bera-bera. Saking pengen ketemu nih Kanjeng Rasul wes sira kesedihan kamu saat ini malam ini akan terobatkan. Jere iku Jibril yo sira bareng lunga ning bumi sira arep tak ajak kependak karo Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika iku pura ngerasa berak senang jejingklak. Ke asik kira kita pengen kependak Muhammad yuk kaca gawalah iku buruk ning alam dunia iku sebab pertamanya. Sehingga ketika menurut satu riwayat dijelaskan ketika malaikat Jibril dengan malaikat yang lainnya membawa buruk ke alam dunia, pada saat peristiwa Nabi Muhammad ingin diisra mi'rajkan, menurut satu riwayat Nabi Muhammad itu keberadaannya malam itu sedang berada di Hijr Ismail, dekat Hijr Ismail, didampingi oleh dua laki-laki sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa buruk dengan malaikat Mikail, ya, dibawalah Rasulullah ke sumur Jam-jam. Tapi menurut satu riwayat yang lain Rasulullah saat itu malam itu sedang berada di dalam rumahnya. Kemudian didatangilah Jibril membawa buruk, dibawalah Rasulullah ke sumur Jam-jam. Arti apakah kan Rasulullah digawe ning sumur Jam-jam iku ayun dibelek dioperasi. Begitu sampun dibaktek ning sumur Jam-jam Rasulullah diterlentangaken, dibeleklah Rasulullah dioperasi ning malaikat Jibril, dibelek sing legok tenggorokan sampai iku sor wudel. Arep apa dibelek dioperasi ini dijukut iku Rasulullah atine. Tuh, atine dijukut. Begitu wis dijukut atine dikumbalah iku ati Rasulullah sing ngumbah malaikat Jibril sing bolak-balik menjukut banyu iku Jam-jam malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail dibantu malaikat Jibril dibantu dengan malaikat Mikail mengoperasi dada Rasulullah, mengeluarkan hati Rasulullah, dibersihkan, disucikan. Dibersihkan, disucikan dari apa? Dari penyakit hati. Seperti syirik, hasud, dengki, namimah, segala kekotor penyakit hati itu dibersihkan oleh Jibril dengan air Zam-zam. Begitu sampun bersih, kemudian dibersihkan dengan satu cibukan berisikan sifat keimanan, keislaman.
Begitu telah selesai, dimasukkan hati Rasulullah kembali, kemudian ditutup. Jadi dokter-dokter psikik operasi kan nirunya mending bengen malaikat Jibril lagi mengoperasi Kanjeng Rasul dibelek segala gak bisa. Itu nirunya si Kanjeng Rasul, peristiwa Kanjeng Rasul. Lihat Jibril mati ngoperasi ini kan gulading-lading acan wong kuasa mampu mekonon doang wis ngebelek ditutup maning, mekonon wis rapet maningnya. Kok begitu sampun ditangkepaken Rasulullah iku gelikate dicap karo sifat kenabian. Nah iki mengandung satu hikmah bagi kita sebagai umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika ingin Isra Mi'raj, ingin menghadap Allah, hati Rasulullah bukan saja jasadnya, tapi hatinya dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Hikmahnya bagi kita sebagai umatnya, ketika kita ingin menghadap Allah dengan cara kita melakukan ibadah sholat, kita ibadah sholat itu arahnya lagi ngadep nih Allah. Ari bengen Rasulullah ngadepin langsung Isra Mi'raj Gusti Allah. Ari kita sebagai umat ngadepin Allah kok dengan cara sholat. Hikmahnya yang kita ambil sebagai umatnya, begitupun kita sebagai umatnya ketika ingin menghadap Allah dengan cara menjalankan ibadah sholat, bukan hanya jasmani badan kita saja yang bersih dan suci, tetapi hati kita juga harus suci dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Lamun kita arep ngadep ning Allah sholat. Jadi bersihkan wudu doang, tapi hati kita bersihkan. Supaya apa? Ketika kita niku ngadep ning Allah, urusan-urusan dunia buang dikit. Dokon dikit tahun arep ngadep ning Allah. Ajike mengadep sholat ning kono kok sing diinget dunia bae. Lamun dagang ingat ning kono bati rugi. Koten lamun ibarat kuli ingat ning kono gaji segala macam lah ngadep ning Allah, dudu ingat Allah, ingatnya dunia. Nah ini hikmah bagi kita ketika kita ingin menghadap Allah, maka hati kita juga harus bersih dan suci. Itulah yang dinamakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kemudian wong pengen makan, kadang-kadang wong pengen orang ngerti dengan aran ngaji-ngaji ku ya, orang pating weruh ning hadis-hadis Quran kelafati. Tetapi kadang-kadang peristiwa itu dijalankan dengan keadaan ngejalanaken, kadang-kadang Isra Mi'raj atau rajabanku kadang-kadang ngeriung karo gawe kupat. Ari bengen Rasulullah iku Isra Mi'raj rajaban iku dibelek dadane. Wis dibelek dadane, dibersihi, diturui sereng banyu jam ari kita mau umate siki rajaban ku preme. Ngebelek napa? Ngebelek kupat. Kupate dibelek diturui karo apa? Karo ning kono ku duduh wak ayam atawa tahu dibelek kan kupate ya diturui ning kono ku karo duduh ayam tahu. Masyaallah nikmat. Iku mau barang apa? Artinya supaya sejarah peristiwa Rajab Isra Mi'raj ora ilang. Jadi nuturakannya sejarahnya karo ngereong kupat, terus oleh kupat dibelek kupatnya diturui kalau tutu ayam. Kayak kita sebagai umat seperti itu sejarahnya bukan orang-orang apa sih wong anu ngeriung kupat barang kupati dibelek turun lagi kuan barangmu sejarah supaya kau ingat nih sejarah daripada peristiwa Kanjeng Nabi ketika Rasulullah ingin Isra Mi'rajkan ikut dada dibelek dibersih hati ini karo banyu sumur jam. Ini sabab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj karena dulu adanya langit dan bumi bertengkar saling merasa sombong. Yang kedua, adanya peristiwa Mi'raj ini yang menyebabkan kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan karena pada tahun itu Rasulullah sedang dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Apa kesedihannya? Pertama, Rasulullah ditinggal oleh istri yang paling sangat dicintainya adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Di mana Rasulullah mempunyai istri Khadijah ini adalah sebagai bukti nyata keberhasilan Rasulullah
membawa Islam ini tidak terlepas daripada dorongan dan dukungan istrinya yang bernama Khadijah. Karena ketika Khadijah belum jadi istri Rasulullah, Khadijah iki wong sugih, saudagar kaya, pedagang. Tapi kenapa Siti Khadijah itu hartani kabeh peragat diinfakaken ganah perjuangan Rasulullah negakaken Islam, sampai Siti Khadijah uripe karo Rasulullah ora duwe apa-apa, sing mauni sugih. Pekayane pragat entek ganah perjuangan Islam. Maka nama Rasulullah boten derbe Rabi Siti Khadijah wallahu a'lam. Makanya ketika Rasulullah ditinggal istrinya Khadijah sangat bersedih. Ini membuktikan bagi kita ketika seorang laki-laki, seorang suami ingin mencapai sebuah kesuksesan, maka dia tidak terlepas daripada dorongan dan dukungan istrinya. Di mana ada suami sukses, maka disitulah ada seorang istri yang mendorong dan mendukung kesuksesannya. Artinya lamun laki pengen sukses kudu agak didorong. Ning Rabi ini aja laki ini bisa ngedorong. Kata lamun seumpama dagang, dorong supaya dagangnya ning kono lancar. Premen ngedorongnya. Atuh laki lu usaha dagang, Rabi ning omah salat banyak. Esok-esok salat duha kah. Ya Allah, mugi laki kita disehataken badane, dijembarakan miliknya ya Allah sing wake ngarep ketuku mobil mani. Amin. Kan sukses kok dagang iki. Oh didorong. Didukung nih Rabi nih. Lamun seumpama pejabat, seumpama nih kono kejerekane kemah, ya pejabat ataupun aku baik profesi nih, kalau ingin suaminya sukses itu harus ada dorongan dan dukungan istrinya. Insya Allah itu sih bakal menjadi tercapainya kesuksesan daripada suami. Perangan lamun umpama nih kono kelaki nih doyan turu. Apa kudu didorong bae ta? Dorong. Nang didorong kolem. Jeburakan. Kan turu bae. Wong mesti tegang nanti gen muni kono turu bae ngago jadi dhuwur kasur karo kamu. Lah wis. Laki bukan nonton. Lah wis dikono kudu didorong, laki kudu dituntun ngendi kolem jeburakan. Diadusi ta. Nunggu kan harus adus makan enak kok. Baru pengen ngopi, sugan kopi. Lah aku baru mas adus, wis ngopi ke sarapan. Lah aku gelaki mikir, bi premen jadi iya ya. Isin ketika pegawai laki kita rubah. Mengko mikir, berarti usaha sing bagus. Kan makanan ku. Jadi ku kabeh kan tidak terlepas daripada dukungan dan dorongan istrinya. Yang kedua, Rasulullah saat itu ketika peristiwa Isra Mi'raj sangat dilanda kesedihan yang sangat mendalam dikarenakan Rasulullah ditinggal oleh orang yang dicintainya, diantaranya adalah pamannya yang bernama Abi Thalib. Di mana Abi Thalib ini adalah paman sing ngurus nih Kanjeng Rasul semenjak cilik. Maka begitu nih kono ditinggal pamannya Abi Thalib dan istrinya, Rasulullah sangat bersedih. Lantaran Rasulullah itu kekasihi Allah, maka Allah lebih mengerti. Jarah nih kono Allah kekasih kita ki. Muhammad lagi dilanda kesedihan, wislah tak gawa represi. Jadi anggaplah nih kono Isra Mi'raj iku represinya Rasulullah pantunggang buruk ya. Sing Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Aqsa munggah ning langit sampai jalan-jalan ngedeleng anane kekuasaan Allah surga lan neraka iku atas segala kekuasaan Allah dan perhatian Allah ning Kanjeng Rasul. Jadi Allah mah semono ngedeleng hambane ari sing bener-bener niku karo Allah mah senajan lagi sedih insyaallah kesedihannya itu bakal dihibur ning Allah. Namun kita ini bener-bener niku kok iman parek karo Gusti Allah. Muga Allah sing bakal ngilangaken apapun kesulitan dan kesedihannya. Maka itulah sebab yang kedua Rasulullah adanya di Isra Mi'raj. Maka dari dua peristiwa ini bisa kita ambil kesimpulan dari perjalanan Isra Mi'raj ini. Tentu kalau dibahasakan ya disurahakan peristiwa Isra Mi'raj kita kongang tekang subuh.
Wis kesimpulanane bae pokok kita sedaya maning peringati Isra Mi'raj. Senajan gede-gedean Isra Mi'raj aja sampai kita ngetokan kudu wake gedean hasilnya kan sholat bang anu niku subuh kawanan deh. Iya Isra iya, sholat iya, subuh iya. Iku sing lebih bagus. Kaprem jeneng kulo kita isu gedean sholat kawanan terus mulai diampura pe. Iya tak kan kalau jorong ngatik Isra doang lebah kawanan ini tiap dina ke kawanan pe. Dia magana ganjelan kadang-kadang. Kok jadi nikulah diantarane sekabeh terjadi di bulan Rajab. Anane sebuah peristiwa yang sangat bersejarah di dalam kehidupan manusia, yang dimana peristiwa itu menghasilkan sebuah kewajiban bagi kita, diantaranya sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, menjalankan sholat 5 waktu ini dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan, dan kita bisa mengambil daripada sebuah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini merupakan bentuk keimanan kita atas segala kekuasaan Allah. Banyak hikmah-hikmah yang kita bisa hayati dan kita ambil daripada sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu, sebentar lagi kita menghadapi adanya bulan Rajab ini untuk menambah pahala amal ibadah kita, disunahkan kita untuk menjalankan amal-amal sunnah, diantaranya puasa sunnah di bulan Rajab. Insya Allah pahala balasan bagi orang yang menjalankan pahala sunnah di bulan Rajab, di antara puasa Rajab, balasannya adalah pahala yang sangat besar, dan insya Allah bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.